Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Syours Dedaida, kembali melaksanakan reses di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 28 Februari hingga 2 Maret. Pada reses pertama tahun 2022, Syours Dedaida mengunjungi Kampung Sayolo dan bertemu dengan ratusan masyarakat. Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Wakil Ketua 1 DPRD Sorong Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Dinas Perikanan, dan Kepala Kampung. Mengawali reses perdananya yang mendapat antusiasme masyarakat Kampung Sayolo, Syours menjelaskan penjaringan aspirasi masyarakat, mendengarkan apa yang akan disampaikan masyarakat adat dari berbagai bidang pembangunan. Saya tidak bicara banyak, tapi saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Pada intinya saya karena diangkat dari masyarakat adat dan judulnya itu adalah otonomi khusus. Jadi ada 3 atau 4 intervensi yang besar di situ. Bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, bagaimana infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Itu kalau boleh dikasih masukan kepada saya supaya itu menjadi dasar referensi saya untuk perjuangkan di Muslimbang Provinsi besok. Nah, saya mohon maaf kepada masyarakat Sorong Selatan karena 1 tahun kemarin saya tidak reses di sini terlalu banyak karena pada saat saya dilantik tanggal 4 November 2020 itu saya dihadapkan dengan revisi undang-undang otonomi khusus. Nah, itu saya harus selesaikan dia. Banyak polemik di situ, tapi saya bersyukur dan berterima kasih untuk orang Imeko karena orang Imeko konsisten terkait dengan keberlanjutan Otsus. Kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang selama ini belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. Dengan harapan aspirasi mereka dapat diperjuangkan dan dijawab. Dalam pertemuan tersebut, masalah pendidikan menjadi topik yang kerap dipertanyakan. Di antaranya tingginya melek huruf pada anak didik, bahkan didapati anak yang telah lulus sekolah dasar belum dapat membaca. Kondisi ini sungguh memprihatinkan, mengingat dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dimulai sejak dini. Selain itu, guru yang kerap meninggalkan tempat tugas sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan baik juga disesalkan masyarakat. Pada murid yang tamat tapi tidak terbaca, dan ini saya juga baru pensiun 19 tahun dan ini saya biasa menangis kalau saya tengok anak tidak terbaca, ini saya menangis. Ini kepala dinasnya orang Imeko Pak Koboba. Tadi Pak Bupati sampaikan itu banyak di daerah kita. Anak tamat tidak tahu baca, dikit di SMP di kelas khusus, usia lelaki membaca. Dan kita orang itu juga jadi bahan cerita. Saya pernah dengar orang itu bicara banyak tapi ada anak membaca. Maka ada yang masuk Akademi Perawat Sorong tidak bisa baca. Perempuan bagus, baru tidak bisa baca. Jadi kita mau bangun Sorong, Imeko sana, SDM-nya ini juga dilihat. SDM-nya harus bagus. Terus saya biasa betul. Anak tidak mau baca. Kepala sekolah taruh muka di mana? Baru ditaruh tangan, ijazah lagi. Ini yang kepala sekolah begini, potong leher. Yang kedua, saya minta supaya kita punya guru-guru PGSD yang aset dari Sorong Selatan yang dulu atau yang mau bikin itu sampai hari ini belum diangkat-angkat juga. Mereka dibiayai dengan dana Pemda Sorong Selatan. Mengapa mereka tidak diangkat?
Nah ini dianggap harus jawab yang tadi itu yang sana. Ini juga guru tidak ada cuma 1-2 orang. Kalau kami yang dulu tamatan KPG, SPG 1-2 orang anak tahu baca. Tapi yang sekarang saya tidak tahu pakai metode apa mengajar, para anak tidak tahu baca. Juga tidak minta di tempat tugas. Dapat gaji honor besar-besar ya tidak minta. Saya dulu tugas gaji 19.000, tugas di Komoda sana. Persoalan lain yang diharapkan menjadi perhatian adalah pendidikan yang dibiayai oleh dana otsus. Masyarakat menilai pemerintah daerah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program afirmasi bagi pelajar dan mahasiswa. Apakah ada rencana khusus terkait jaminan pendidikan? Buat saya, ada jaminan itu ada. Buat Bapak, Ibu, pejabat yang terkait, tolong buka, kasih tahu ke masyarakat yang kurang mampu. Contohnya ada beasiswa itu disosialisasikan. Biar melalui itu, ya puji Tuhan dapat yuk. Saya salah satunya beasiswa afirmasi. Selesai. Saya bukan menyembuhkan diri, tapi biar para ibu-ibu, bapak-bapak tahu ada beasiswa itu ada. Untuk kita semua bukan untuk orang pintar. Tapi itu namanya rezeki, berkat itu Tuhan yang atur. Agar aspirasi dari masyarakat dapat terakomodir dengan baik, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat Syursti Daida secara terpisah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan Hengki Gogoba guna menindaklanjuti hasil pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan membenarkan terjadinya melek huruf yang sebagian besar berada di pesisir pantai Sorong Selatan dan persoalan guru yang suka mangkir dari tugas. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan mendirikan UPTD pada 3 titik wilayah. Kendala kita di Sorong terkait dengan proses pembelajaran dan ada siswa yang tidak bisa baca mulai usia ya seharusnya dia bisa membaca itu di usia kelas kecil lah, kelas 1, 2, 3 ke atas. Nah ini ada beberapa hal menjadi kendala. Pertama, guru-guru sebagian besar itu hanya nama saja di sekolah itu, secara fisik yang bersangkutan tidak ditempati di sana. Solusi untuk menangani itu saya sudah tahun kemarin sudah siapkan namanya UPTD. Tahun ini saya sudah operasional. Kenapa saya bawakan pelayanan pendidikan itu? Supaya guru-guru yang dari tadinya pergi hanya karena alasan gaji, pergi alasan karena urus dipangkat, alasan pergi karena urus dia bualan kaitan dengan pribadi dia, apalagi lapor di ini sistem lagi dia harus bersangkutan ada di sana. Tapi saya kembalikan sekarang untuk wilayah Imengo ya yang tidak ada 5 kecamatan. Itu saya ada bangun UPTD untuk tahun ini operasionalkan. Sudah operasionalkan. Kenapa tujuannya? Saya mencoba mengejarin tadi. Apakah ini masalahnya? Sementara biaya pendidikan yang bersumber dari dana otsus, menurutnya dinas telah melaksanakan kerjasama dengan Unjen, Sekolah Surya dan Taruna Nusantara. Bahkan untuk tahun ini terdapat kuota 10 orang bagi pendidikan S2. Kalau kita untuk tahun itu kemarin, tahun berapa Bapak mulai? kita sudah mulai dari tahun sebelum saya ada masa berdinas. Ini sudah menjadi program rutin sesuai dengan undang-undang sosial. Nah, saya kemarin setelah 2016 saya ada di Dinas Pendidikan, kita lanjutkan itu program itu. Malah kita kerjasama dengan Unceng, Pemda Sorong Selatan dan Unceng, kemudian Pemda Sorong Selatan dengan STKP Yoni Surya di Malang, di Malang, kemudian di Malang Tangerang Jakarta, kemudian kita STKP Yoni Surya dengan untuk program dokter. Ini baru S2 baru tahun ini saya buka. Oh, tahun ini ada? Nah, ada. Tapi tetap di STKP Yoni Surya. Kuotanya berapa? Kuotanya kita 10. Ya, untuk MIPA. program MIPA saja. Oh, hanya untuk program MIPA? Iya, MIPA. Untuk nilai sekitar MIPA. Matematika, fisika, dan kimia. Ada kemarin mereka sudah lolos dan punya laptop kemarin sudah sempat saya.
Dan waktu itu memang saya bawa pulang mereka ke JC1. Nah, saya coba lagi cari karena kita di daerah juga kita lagi baru bangun kampus lagi, ya mungkin menjadi jawabannya. Ketua fraksi Otsus DPR Papua Barat, Syursdi Daida menyatakan mendukung rencana Kadis Pendidikan terkait mendirikan unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Pendidikan yang diharapkan dapat menjadi solusi dari persoalan. Saya bersepakat dengan Kepala Dinas Pendidikan karena dia sudah memperpendek rentang kendali ke dekat masyarakat yang ada di perkampungan agar mereka konsentrasi mengajar, tetapi kesejahteraan mereka juga itu kantor unit-unit itu bisa menyelesaikan kebutuhan itu, dan kita akan dorong untuk UPTD ini cepat berdiri supaya bisa melihat tenaga pengajar dan juga anak-anak sekolah ini bisa melaksanakan proses belajar mengajar itu dengan baik. Sementara untuk biaya pendidikan oleh dana Otsus, Syors menegaskan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106. Terkait dengan beasiswa Otsus, undang-undang yang baru itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu sudah ada peraturan pemerintahnya. Dalam peraturan pemerintah itu Peraturan Pemerintah Nomor 106, lampirannya itu sudah ada pembagian kewenangan terkait dengan afirmasi itu ditangani oleh provinsi, dan kalau dia tangani oleh provinsi itu berdasarkan lampirannya itu dari anak usia di pendidikan anak usia dini sampai kepada perguruan tinggi itu bebas biaya, tidak biaya. Nah, ini yang harus kita kawal, dan setelah saya mendengar aspirasi dari masyarakat, saya akan komunikasikan dengan instansi teknis untuk mengawal bagaimana masyarakat yang ada di Sorong Selatan yang ingin sekolah untuk sedini mungkin itu bisa dibebaskan dari biaya biar mereka bisa sekolah dengan baik, karena bukan saya yang bicara tapi aturan pemerintah yang baru mengatakan itu seperti itu. Pada bidang kesehatan, masalah stunting mendominasi persoalan kesehatan di Sorong Selatan, selain fasilitas sarana air bersih yang belum tersedia. Kita bicara terkait stunting. Stunting itu manusia pendek. Jadi saya jadi pertanyaan, kita di Remo tuh manusia pendek-pendek kan? Tidak ada, kita ini manusia yang banget perkasa kuat. Ganteng-ganteng. Tapi yang saya mau bilang, kalau kita ada di situ, itu ya. Kenapa? Terkait kesehatan yang belum stabil. Contoh, Bogoda sana itu air bersih tidak ada. Tanaman pangan untuk memberikan jaminan makan terbaik untuk orang Imeiko itu tidak ada. Contoh, kebun-kebun saja ada, tapi banyak orang tidak makan sayur yang bisa membuat sehatnya orang Imeiko. Sayur tidak ada. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Sorong Selatan, diketahui kasus stunting di wilayah Sorong Selatan mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga 2021. Kondisi ini membuat Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat merasa prihatin dan minta dinas terkait untuk memberi perhatian khusus terhadap kasus stunting di wilayah Sorong Selatan. Baik, saya setelah mendengarkan aspirasi stunting ini, saya sudah menginisiasi untuk membangun komunikasi dengan instansi teknis. Nah, dalam waktu dekat mereka akan ke Bali untuk bagaimana kita menjadi mulai baik dalam mengatasi stunting ini. Makanya mereka lagi mempersiapkan data dan juga rencana aksi
setelah datang itu dia semakin meningkat. Makanya ini saya minta kepada mereka untuk coba menyampaikan kepada saya data itu dan rencana aksinya biar saya bisa teruskan ke instansi teknis provinsi untuk mari kita lihat soal stunting di Sorong Selatan ini menjadi nomor 1 di Papua Barat. Nah, itu dia yang membuat saya menjadi miris. Nah, ini harus segera diselesaikan oleh dinas kesehatan provinsi supaya tingkat stunting ini dia bisa turun dan kita cari penyebabnya seperti apa biar kita bisa membuat solusi untuk menangani persoalan ini. Kasus stunting sebagian besar berada di daerah pesisir. Betul sekali, kasus stunting ini banyak di daerah kita, di daerah Meko. Kalau di Sorong Selatan itu di daerah Inarwatan, Ketumani, Kais dan Bogor itu di daerah pesisir pantai bagian selatan Kabupaten Meko. Nah, itu ya butuh kerjasama yang baik antara kabupaten dan provinsi untuk melihat persoalan ini karena ini masuk juga dalam kejadian luar biasa karena dia sangat tinggi. Nah, ini saya minta untuk provinsi harus menyelesaikan persoalan ini karena saya dalam otsus itu sudah ada 4 aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kesehatan. Nah, ini yang membuat saya sebagai anggota DPR jalur pengangkatan jalur otsus meminta kepada provinsi untuk jangan tutup mata COVID. Bukan hanya COVID saja, tapi stunting juga manusia. Nah, ini saya minta untuk harus segera dan menyelesaikan persoalan ini Sorong Selatan yang kita mulai karena sudah dari 2019. Dalam pertemuan dengan masyarakat di Kampung Sayor, masyarakat juga meminta agar adanya peningkatan perekonomian masyarakat. Pasalnya, Sorong Selatan memiliki potensi sumber daya alam baik laut dan pertanian yang melimpah. Namun, tidak mendapat ruang untuk memaksimalkan komoditi tersebut dengan pemasaran yang tepat. Terungkap pula bila hasil komoditi laut Sorong Selatan berupa ikan, udang, dan kepiting sebagian besar dibawa ke kota Sorong. Sedangkan komoditi pertanian berupa sayur mayur dan pangan lokal dibeli oleh masyarakat dari Kabupaten Maibrat dan Sorong. Bahkan bahan baku pembuatan keripik keladi oleh pengusaha di kota Sorong berasal dari Sorong Selatan. Kurangnya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi perhatian tersendiri bagi Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Siors Didaida. Menurut Siors, home industry harus dibangun di wilayah tersebut, sehingga nilai jual dari komoditi tersebut bisa lebih maksimal, dan hasilnya bisa membantu ekonomi masyarakat, khususnya para petani lokal. Hal ini nantinya akan mendorong masyarakat untuk lebih produktif dengan menjaga keberlanjutan hasil produksi. Petani lokal ya. Baik, makasih Titi. Jadi yang pertama setelah saya turun ke masyarakat, kebetulan juga ketemu dengan mereka di dinas, saya sudah klarifikasi bahwa lahan itu ready, lahan pertanian itu sangat siap dan sangat baik. Cuman follow up hasil pertanian itu yang kurang mendapat perhatian. Artinya bahwa kehadiran home industry untuk pengelolaan barang baku menjadi barang jadi itu yang menjadi harapan daripada petani itu supaya hasil mereka bisa laku dan bisa bermanfaat, tidak nanti diambil terus dibuat jual pasar terus layu lagi kembali, tetapi bisa langsung diproduksi untuk menjadi barang jadi dan bisa diekspor. Nah, ini yang saya merasa penting untuk mendorong untuk ekonomi kerakyatan itu pembangunan home industri yang menuju kepada komoditi unggulan di Kabupaten Sorong Selatan ini harus kita galakkan kembali supaya itu bisa menjadi peningkatan ekonomi kerakyatan yang baik di masyarakat Sorong Selatan. Karena potensinya ada, tanah bagus, subur, terus petaninya juga ada, tetapi tidak di follow up sampai marketing pemasaran. Nah, ini yang mungkin harus kita
dorong ke instansi teknis baik kabupaten maupun provinsi untuk mari sama-sama kita coba lihat untuk peningkatan ekonomi kerakyatan dan masyarakat kita Papua yang ada di Sorong Selatan untuk bagaimana bisa lebih maju lagi dengan adanya home industry itu seperti itu. Nah, Shores menambahkan berdasarkan pertemuan dengan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Sorong Selatan pada tahun 2022 untuk program pemberdayaan pangan lokal berupa keladi yang bersumber dari dana otsus, 30 kelompok tani yang ada hanya diberikan lahan seluas 3 hektar oleh pemerintah provinsi. yang berikut terkait dengan 3 hektar lahan yang diberikan bantuan dari dana otsus itu, ya saya sangat kecewa karena informasi yang saya dapat itu bahwa petani lokal, petani asli Papua yang ada di Kabupaten Sorong Selatan itu ada sekitar 30 kelompok. Ya, satu kelompok itu ada 10 orang. Nah, ini kalau 30 kelompok berarti ada 300 orang, masa hanya dikasih dengan 3 hektar saja. Ini sangat tidak rasional. Saya berharap Pak Kadis Pertanian Provinsi itu coba tolong untuk melihat persoalan ini. Kalau memang segini 3 hektar kita, ya itu dikembalikan saja karena sangat tidak relevan dengan masyarakat yang ada di Sorong Selatan. Mereka banyak, mereka butuh yang lebih banyak. Kenapa bisa disampaikan, dikasih seperti itu? Harusnya 3.000 hektar misalnya. Mereka sudah siap untuk kerja, atau minimal ya 300 hektar. Nah, untuk pengembangan potensi lokal yang ada di petani lokal itu. Itu kalau maksudnya kalau 3 hektar saya rasa sangat tidak manusiawi. Bukan tidak manusiawi, tapi itu pelecehan. Apalagi saya sebagai ketua fraksi otsus yang berada dari kabupaten yang diusul oleh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, khususnya suku Imeko. Persoalan terkait juga yaitu jalan produksi ke lahan pertanian seluas 2 km yang memprihatinkan. Kondisi jalan yang becek dan berlubang sehingga memperlambat proses produksi. Aspirasi dari masyarakat juga terkait dengan akses infrastruktur jalan menuju ke kebun. Nah, itu juga menjadi satu infrastruktur penunjang dalam mobilitas hasil produksi pertanian mereka. Nah, bagian ini Sorong Selatan kemarin petani diminta untuk kalau boleh ada 2 kilo. Saya berharap dinas pertanian segera untuk alokasikan 2 kilo itu untuk diselesaikan ke Sorong Selatan karena itu sangat membantu masyarakat di sana. Jadi jalan pertanian 2 kilo depan kalau boleh Pak Kadis bisa diselesaikan untuk didorong ke Kabupaten Sorong Selatan supaya menunjang pekerjaan pertanian mereka supaya bisa lebih baik. Aspirasi masyarakat yang tidak kalah penting dan diminta segera dijawab adalah infrastruktur jalan di perbatasan Kalamik Akabu hingga ke ibu kota Kabupaten Sorong Selatan yang berstatus jalan provinsi. Jalan berlubang dan rusak tersebut diharapkan dapat segera dikerjakan dan selesai sehingga bisa digunakan secara baik oleh masyarakat. Warga berpendapat dengan akses jalan yang terbuka baik, maka persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat juga dapat berkembang dengan baik. Terkait aspirasi tersebut, Shores menyatakan, dalam pertemuan dengan Sekda Sorong Selatan, pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggelontorkan dana senilai 30 miliar untuk penyelesaian infrastruktur jalan di Sorong Selatan yang berstatus jalan provinsi. Terkait dengan infrastruktur ini berdasarkan komunikasi dengan Pak Sekda dan informasi dari Pak Sekda bahwa bulan kemarin itu lalu sudah ada mediasi yang dilakukan oleh Gubernur, Pak Bupati Sorong Selatan dan juga dinas terkait dengan jalan Kelamit Teminabuan. Beliau Pak Gubernur respon dengan memberikan talangan dana 30 miliar untuk menyelesaikan jalan itu.
Jalan Klamit, Teminabuan untuk menunjang kegiatan MTQ pada bulan Mei tahun ini. Jadi ya saya sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Pak Gubernur Papua Barat yang sudah memberikan anggaran itu untuk menyelesaikan jalan itu, dan memang jalan itu menjadi satu persoalan besar bagi masyarakat yang ada di Teminabuan. Reses ketiga tahun kemarin mereka sampaikan itu, dan puji Tuhan reses pertama tahun ini mereka sampaikan, tapi sudah ada komunikasi dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah menyetujui anggaran itu, dan tinggal saya akan membantu untuk mengawalnya di provinsi agar terimplementasi dengan baik dan pekerjaan itu bisa selesai dengan baik dan masyarakat bisa terima. Reses pertama Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat dengan menyerap banyak aspirasi masyarakat Sayolo di Kabupaten Sorong Selatan akan ditindaklanjuti Syors Didaida kepada OPD terkait di tingkat Provinsi Papua Barat dan akan melakukan pengawalan program yang bersumber dari dana khusus. Pertemuan penjaringan aspirasi masyarakat tersebut berlangsung hingga pukul 3 dini hari. Masyarakat begitu antusias menyampaikan aspirasi mereka dengan harapan yang besar permasalahan mendasar dalam kehidupan mereka dapat segera dijawab oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan.